Oleh karena itulah dalam rakaat kedua ada doa kunut. Doa kunut ya. Qaf, nun, wawu, ta. Apa doa kunut itu? Doa menyambut kegembiraan. Dalam situasi kena itu antara pundak si Hawa pundak kiri, si Adam pundak kanan. Lah itu baru timbul kesadaran, oh ini Adam, Hawa mengatakan begitu, dan Adam mengatakan ini Hawa. Kesadaran itulah disebut dengan Arafah. Maka tempat di samping Musdalifah itu namanya sekarang Arafah. Nah setelah sadar baru terus naik. Matola wartafa'a minal ardi, itu artinya jabal. Gitu. Sesuatu yang tola memanjang, gitu, memanjang, perjalanan panjang, terus kemudian wartafa'a naik, disebut dengan jabal. Disebut dengan jabal, bahasa kita gunung. Nah, di atas itulah mereka berdua berkasih sayang. Ketika berkasih sayang, gitu, maka tola asyamsu. Maka rakaat kedua kan, tola asyamsu. Apa tola asyamsu? Terbitnya matahari. Simbolnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak lain aku risalahkan Muhammad itu, risalahnya berupa rahmah, bentuknya timbulnya matahari. Ya. Maka nanti malam setelah ada matahari ada rembulan pula itu loh. Malam itu ada rembulan pula ketika adanya Muhammad, adanya perilaku kasih sayang antar manusia. Artinya apa? Seandainya Adam dan Hawa tidak memadu kasih, tidak memadu sayang, tidak akan berjumpa dengan rahmah Kanjeng Nabi, tidak akan berjumpa dengan Amin, tidak akan berjumpa dengan Rasulullah, tidak akan ada matahari, dan bahkan tidak ada rembulan. Maka adanya matahari itu oleh karena kasih sayangnya Adam, dan kasih sayang Adam berupa syariah ini hakikatnya adalah menyambung kasih. Dialah Rasulullah bernama Amin, yang pertama kali diada oleh Allah. Jadi Rasulullah itu sudah ada sejak Adam belum dicipta, bahkan sebelum seluruh alam ini diada. Maka setelah adanya Rasulullah bernama Nur Muhammad, wujudnya kasih dan sayang atau kasih dari Allah berupa sayang pada diri Muhammad, itulah hakikat daripada dicipta semuanya. Laulaka lamma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena dirimu Muhammad yang berupa rahmah, nur, keterpujian, tidak aku ciptakan semuanya ini. Jadi yang diada pertama itu adalah Nur Muhammad, dari nur itu dicipta semuanya. Artinya apa? Ketika Adam dan Hawa berada dalam kehidupan enak, dia lupa kepada rahmah, ya, bahwa dia itu lupa asal muasalnya, maka akan dalam kegelapan. Dalam kegelapan itulah malam. Maka dalam kegelapan itu kinayahnya disebut dengan neraka, 7 pintunya, dia harus ditutup dengan sholat. Maka hakikat sholat itu tersambungnya diri kita, tersambungnya diri iman yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, sehingga disebut dengan mukmin, maka tegak sholatnya. Kalau tegak sholatnya 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, bahkan ditambah dengan tahajud, maka 7 pintu neraka tertutup, plus diplang, datanglah namanya subuh, yaitu akhir daripada malam, awal daripada siang. Yang pertama adalah maghfirah, ampunan terhadap malam. Yang kedua, rakaat kedua adalah terbukanya 8 pintu surga, disebut dengan rahmah. Simbolnya Adam dan Hawa di Jabal Rahmah itu. Para pemirsa yang saya hormati, jadi hakikat sholat subuh itu yaitu rakaat pertama maghfirah, rakaat kedua rahmah. Oleh karena itulah dalam rakaat kedua ada doa kunut. Doa kunut, ya. Qaf, nun, wawu, ta. Apa doa kunut itu? Doa menyambut kegembiraan, menyambut datangnya rahmah. Maka Allahumma hdina fi man hadait. Bukan hadait loh ya. Allahumma hdina fi man hadait. Ha, dal, ya, ta, itu hadaita. Bukan Allahumma hdina fi man hadait, bukan gitu. Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina
fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait sampai seterusnya. Lalu kenapa ada doa untuk mencegah apa? Allahumma adfa annal ghala dan seterusnya. Allahumma, pokoknya doa balak lah, doa daf'ul balak setelah itu. Nah, oleh karena setelah datangnya 8 pintu surga nanti diakhiri juga. Jadi siangnya akan berakhir dengan malam. Maka malam gelap gulita kita berlindung dari kegelapan itu. Namanya Allahumma. Aku beberapa kali sholat di Masjid Muhajirin nggak ada kunut, jadi rodok lali kunutnya. Gimana yang terakhir? Allahumma. Pokoknya doa-doa minta terlindung kita dari datangnya malam. Bukan kalau malam datang kan identik dengan neraka, kita berlindung darinya itu loh. Maka ada Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin dan seterusnya itu. Pokoknya doa-doa daf'ul balak lah. Setelah doa menyambut datangnya 8 pintu surga yang telah dihuni dinikmati oleh orang-orang yang telah engkau hidayahi. Maka wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itu surat An-Nisa surat keempat ayat 69-70. Maka orang yang sudah wusul kepada Allah itu pasti taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka bagi mereka adalah hidup bersama orang-orang yang telah mendapatkan nikmat, mendapatkan hidayah itu tadi. 8 pintu surga diberikan. Siapa mereka? Minan nabiyyin, minas siddiqin, minas syuhada, minas sholihin. Dia berteman secara baik. Itulah dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itulah fadilah, anugerah dari Allah dan hanya Allah yang tahu. Saya kira begitu. Jadi sekali lagi, sholat subuh itu dimensinya 2, yaitu maghfirah dan rahmah. Maghfirah pada rakaat pertama, tertutupnya 7 pintu neraka. Rahmah pada rakaat kedua, terbukanya 8 pintu surga. Demikian barangkali penjelasan, mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan benar-benar membekas pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan taufik yang kepada kita. Wallahu yuwaffiquna ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.